Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang rumput laut. Di sini kami beranggotakan ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Sandiari Diapai dengan NPM 7001. dan yang kedua ada Muhammad Alkaf dengan NPM 025. Kemudian ada Timotius Andito dengan NPM 040. Kemudian Muhammad Rawi Febriansa dengan NPM 041. Kemudian saya Muhammad Disan Fahrian dengan NPM 037. Dan yang terakhir saya Muhammad Aben Alsifaba dengan NPM 011. Jadi pada awal pembahasan, apa itu rumput laut? Rumput laut adalah organisme laut yang termasuk dalam kelompok alga dan tumbuh di perairan, terutama di zona pesisir. Organisme ini tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati seperti tumbuhan darat, tetapi mampu berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Kemudian klasifikasi dari rumput laut. Rumput laut termasuk ke dalam kingdom Plantae atau Protista, dan ini tergantung dari jenis rumput lautnya. Ada yang dikategorikan sebagai tanaman atau juga Protista. Kemudian filumnya untuk alga hijau atau chlorophyta, dia biasanya hidup di perairan tawar maupun laut. Kemudian ada phaeophyta atau alga coklat ditemukan di laut, terutama di daerah beriklim dingin. Dan ada rhodophyta atau alga merah, dia tumbuh di laut, bahkan di kedalaman yang lebih besar karena kemampuannya memanfaatkan cahaya biru. Kemudian jenis-jenis alga akan dijelaskan oleh teman saya Isa. Jenis-jenis alga yang pertama itu alga hijau dengan ciri-ciri berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan B. Umumnya tumbuh di perairan dangkal dan dengan sinar matahari yang cukup. Contoh dari alga hijau adalah dupa atau selada laut dan podium. Kegunaannya itu dimanfaatkan dalam produk kosmetik dan kesehatan karena kandungan antioksidannya. Kemudian ada alga coklat dengan ciri-ciri berwarna coklat karena memiliki pigmen glukosantin yang mendominasi klorofilnya. Alga coklat ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding jenis lainnya. Contohnya ada sargassum, laminaria, dan fucus. Nah, kegunaan dari alga coklat ini adalah banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Misalnya laminaria dan fucus yang digunakan sebagai bahan pengental dan bahan kosmetik. Alga coklat seperti kombu juga merupakan bahan masakan Jepang. Lalu ada alga merah. Ciri-cirinya berwarna merah atau ungu karena pigmen phycobiliprotein. Alga merah biasanya tumbuh di perairan laut tropis dan subtropis pada kedalaman yang lebih dalam daripada alga hijau dan coklat. Contoh dari alga merah adalah Glacilaria dan Gelidium. Kegunaannya banyak dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar dan keragenan atau pengental alami. Porphyra atau nori merupakan bahan utama dalam pembuatan sushi. Selanjutnya ada kandungan gizi. Eh, Vitaminnya ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Lalu mineralnya ada iodium, kalsium, zat besi, magnesium, zinc, dan lain-lain. Untuk manfaat kesehatan rumput laut, yang pertama ada menjaga kesehatan jantung. Jadi, beberapa jenis rumput laut yang mengandung asam lemak omega 3 yang membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Serta serat laut dalam rumput laut juga berkontribusi untuk menurunkan kolesterol darah. Nah, yang kedua ada kaya antioksidan berupa seperti vitamin C, vitamin E, dan polifenol yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Dan yang ketiga ada mendukung kesehatan tiroid, yaitu rumput laut kaya akan iodium yang penting untuk fungsi tiroid yang optimal. Tiroid di sini yaitu mengatur metabolisme tubuh dan iodium membantu memproduksi hormon tiroid. Nah, setelah itu yang keempat ada meningkatkan kesehatan jantung. Ya, di mana tadi sudah dijelaskan, rumput laut kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, dan vitamin K yang semuanya penting untuk kesehatan tulang. Pemanfaatan dalam industri. Rumput laut itu dimanfaatkan dalam beberapa bidang, yaitu ada industri pangan. Di sini rumput laut bisa diolah menjadi makanan seperti agar-agar, keraginan, dan alginat. Dipakai untuk mengentalkan, mencampur, dan menstabilkan makanan seperti es krim, puding, dan lain-lain. Dan yang kedua ada industri kosmetik. Di sini rumput laut berfungsi sebagai pelembab kulit dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga ada industri farmasi dan kesehatan. Dari sini rumput laut bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan dan serta suplemen diet. Dan selanjutnya manfaat ekologi. Dan yang pertama adalah penyerapan karbon dan penghasil oksigen.
Rumput laut berperan sebagai penyerap karbon atau karbon sink karena mampu menyerap karbon dioksida dari air laut melalui proses fotosintesis. Selanjutnya ada tempat berlindung dan pembibitan. Rumput laut menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies laut termasuk ikan kecil, krustasea, dan moluska. Selanjutnya ada penyaring air dan pengurang polusi. Rumput laut memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi berlebih dari perairan seperti nitrat dan fosfat yang berasal dari limbah domestik, pertanian, atau industri. Dan yang terakhir, ada pelindung pantai dan pengendali erosi. Rumput laut berfungsi sebagai pelindung alami pantai karena mampu meredam kekuatan gelombang dan arus laut. Nah, untuk budidaya rumput laut sendiri itu bisa dilihat di foto yang ada ditampilkan di slide ini. Itu ada 3 tahapan. Dan untuk manfaatnya sendiri itu, manfaat budidaya rumput laut ini tuh peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat di pesisir. Terus ada di kegiatan budidaya ini melibatkan banyak proses, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga pengeringan. Semua tahapan ini membutuhkan tenaga kerja sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di daerah pesisir. Terus yang terakhir ada budidaya rumput laut. Itu membantu untuk menjaga ekosistem laut. Rumput laut dapat menjadi habitat dan tempat pembibitan bagi berbagai jenis ikan dan habitat lainnya. Nah, untuk tantangan dalam budidaya rumput laut sendiri itu ada yang pertama ada perubahan iklim, pencemaran laut, hama dan penyakit. Terus yang keempat ada infrastruktur terbatas dan kelima adalah cuaca ekstrim. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.